إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المسجد بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita untuk bisa menghadiri satu majelis taman surga yang begitu dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi hari-hari kita untuk berinvestasi kebaikan di jalan Allah sebagai bekal nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya investasi kita bertambah, maka kita niatkan hadir di masjid ini dengan niat i'tikaf dan juga niat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang keislaman. Pada kesempatan kali ini, meskipun kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan haji yang di dalam Al-Quran termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, insya Allah dalam waktu dekat kita akan memasuki satu bulan juga yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Muharram. Di dalam tradisi masyarakat Arab itu ada pemuliaan terhadap bulan-bulan. Nah, salah satu yang dimuliakan oleh masyarakat Arab sebelum Islam itu bulan Muharram. Jadi nanti kita akan jelaskan kenapa bulan Muharram kemudian diambil oleh Allah di antara 4 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba membahas dan memahami bagaimana Muharram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pemuliaan itu adalah bulan Muharram termasuk kategori Ashhurul Hurum. Kalau kita buka surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." ila akhir ayat. Dalam ayat At-Taubah ini, ayat 36, jelas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum. Nah, 4 itu yang pertama adalah Dzulqa'dah.
Jadi bedakan ya, Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah. Kalau Qa'dah itu dari kata qa'ada duduk, tapi duduknya sebentar. Itu Qa'dah. Jadi kalau saya duduk begini nih, lalu saya diri lagi, itu Qa'dah namanya. Tapi kalau Qa'dah duduknya lama, maka disebut dengan Dzulqa'dah. Seharusnya dibaca dengan Dzulqa'dah sampai dengan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Karena pada bulan itu masyarakat Arab tidak lagi melakukan perjalanan, tidak melakukan safar atau perdagangan. Mereka menunggu datangnya orang-orang Arab untuk melakukan tawaf di Ka'bah sebelum Islam. Jadi mereka kemudian menunggu orang-orang datang lalu bertransaksi kepada mereka, maka bulan sebelum haji disebut dengan Dzulqa'dah. Jadi istirahat mereka sampai nanti bulan haji datang. Jadi mereka ini datang bukan di bulan haji, tapi di bulan Dzulqa'dah. Nanti bulan haji baru mereka melakukan ritual haji sesuai dengan praktek masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi tawaf itu sudah ada sebelum Islam. Nanti Islam hanya menyempurnakan saja tentang persoalan ritual haji. Jadi Islam itu bukan anti budaya. Islam itu nanti mengakomodir budaya-budaya yang sesuai lalu diambil, yang tidak sesuai dibuang atau dimodifikasi. Itu Islam. Jadi kalau ada Islam, setiap budaya lalu dihancurkan, itu bukan Islam. Dilihat dulu. Setelah itu diislami, saksikan. Seperti yang dilakukan para wali songo. Jadi yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, itu berturut-turut tuh. Yang keempat baru apa lagi? Rajab. 4. Kenapa 4 ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pemuliaan terhadap masyarakat Arab yang memuliakan 4 bulan ini. Jadi Allah mengakomodir juga. Kenapa bukan bulan Ramadan? Kenapa bukan bulan Sya'ban? Tapi 4 bulan ini termasuk bulan mulia. Ada historiknya, ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang suka perang. Sedikit-sedikit perang. Karena mereka tidak mengenal bentuk republik, kepresidenan itu nggak dikenal. Masing-masing punya qabilah, suku. Yang suku itu punya yang disebut dengan kepala suku. Masyarakat yang berada di qabilah itu harus patuh terhadap kepala suku. Yang kedua, masyarakat qabilah itu seringkali melakukan persekutuan dengan qabilah lain. Dalam persekutuan itu, kalau qabilah yang menjadi sekutunya, lalu kemudian diperangi, maka qabilah yang lain itu ikut membantu qabilah sekutu itu untuk memerangi atau melawan qabilah lain yang memerangi. Itu orang-orang Arab. Jadi budaya masyarakat Arab itu budaya perang. Sampai saat ini masih terjadi perang. Coba saya berikan contoh. Mesir perang dulu. Libya, apalagi sih? Libya, terus apalagi? Terus Yaman, ya kan? Itu sering perang tuh. Syria, sampai sekarang belum selesai. Itu memang masyarakat Arab adalah budayanya perang. Kenapa mereka perang? Pada zaman sebelum Islam datang, mereka merebutkan sumber daya. Kalau di Indonesia sumber dayanya tidak sama dengan sumber daya masyarakat Arab. Nanti perang kita, konflik kita bukan sama dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau melakukan peperangan, persoalannya pertama adalah perebutan sumber daya. Apa? Misalnya tempat minum air ternaknya. Kedua, apalagi? Padang rumput. Yang ketiga, persoalan hewan ternak. Itu mereka. Dan ini adalah sumber daya yang vital dalam masyarakat Arab. Jadi mereka berebutan. Nah, berebutan itulah memunculkan peperangan-peperangan. Yang kedua, masyarakat Arab itu masyarakat sensitif. Sensitif. Kalau diganggu, maka itu harga dirinya muncul. Maka mereka kemudian melakukan peperangan. Makanya mereka itu sangat tidak senang kalau ada di keluarga mereka lahir perempuan. Tuh.
Kenapa? Bukan mereka hendak sayang sama perempuan, bukan. Bukan mereka hendak cinta sama anak-anak perempuannya, bukan. Mereka saking cintanya kepada anak perempuannya, khawatir kalau anak perempuan ini lahir, lalu besar, nanti akan menjadi sumber pelecehan kabilah-kabilah lain. Dan itu nanti akan memunculkan peperangan dan harga diri menjadi terinjak-injak. Maka sebelum besar, mereka kuburkan hidup-hidup. Pernah dengar ceritanya Pak ya? Makanya dalam Al-Quran surah An-Nahl itu diceritakan, wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau salah seorang mereka diinformasikan, diberitahukan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan mereka, dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhib. Itu wajahnya berubah jadi hitam kemerah-merahan. Kalau hitam kemerah-merahan tandanya tanda apa, Pak? Orang berubah mukanya, dapat informasi. Bukan putih bersinar, tapi hitam kemerah-merahan. Tandanya apa itu? Marah. Kenapa marah? Khawatir kalau seandainya ini lahir dan besar, ini bisa jadi berpotensi akan dilecehkan oleh kabilah-kabilah lain. Maka dia bunuh. Dia bunuh. Nah itu orang-orang Arab. Budayanya seperti itu. Sebelum Islam datang. Nah karena mereka suka berperang, mereka lelah. Oh, bayangkan Pak, kalau setiap hari perang, lelah nggak Pak? Perang terus. Sampai ada peperangan sampai 40 tahun dah habis-habis, namanya perang Basus. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana peperangan orang Arab, ada namanya buku Ayyamul Arab. Hari-hari perang orang-orang Arab. 40 tahun perang nggak berhenti-berhenti. Persoalan pembunuhan A oleh B, kabilah 1, kabilah 2. Sampai 40 tahun. Ya. Ada pertikaian antara kaum Aus dan Khazraj. Pernah dengar kan? Di Madinah itu sebelum Nabi datang ke Madinah itu ada dua kelompok bersaudara. Melakukan konflik. Tidak selesai-selesai. Karena diprovokasi orang-orang Yahudi. Sampai Nabi datang baru melakukan islah, rekonsiliasi di antara kedua kabilah ini. Kenapa? Karena memang wataknya orang Arab, budayanya perang. Kalau nggak perang nggak enak. Karena apa? Kalau dia menguasai kekuasaan, dia akan menguasai ekonomi dan menguasai semuanya. Nah, di antara bulan-bulan itu mereka bikin kesepakatan. Kesepakatan dibuat. Apa kesepakatannya? Ditetapkanlah 4 bulan di mana mereka tidak berperang. Siap supaya tidak lama. Dan bulan-bulan itu adalah bulan yang mendekati haji. Kenapa? Karena banyak orang datang ke situ. Kalau seandainya perang terus, nggak stabil ini. Siapa yang akan mengatur persoalan haji? Jadi orang Arab kelebihannya adalah itu dermawan. Dia menerima tamu dan dia layani tamu itu. Orang Arab. Maka mereka buat kesepakatan bulan-bulan tidak boleh ada peperangan. Bulan apa? Dzul Qa'dah, bulan di mana orang datang itu untuk melaksanakan haji. Bulan Dzulhijjah, bulan pelaksanaan haji, dan bulan istirahat dari haji bulan Muharram. Bisa dipahami Pak ya? Ditambah lagi dengan bulan Rajab. Sehingga 4 bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan, dispesialkan oleh orang-orang Arab sebelum Islam dan tidak boleh terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, maka akan diberikan sanksi. Tapi 8 bulan yang lain bebas. Apa 8 bulan itu? Yang pertama Safar, bebas. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Bulan Sya'ban, satu lagi bulan apa? Bulan apa lagi? Ada 8. Ramadan, bebas. Dulu Ramadan belum dimuliakan seperti itu. Orang Arab tidak muliakan. Kenapa disebut bulan Ramadan? Karena bulan yang paling panas dalam masyarakat Arab itu bulan Ramadan. Maka disebut dengan Ramadan. Romdo itu saking panasnya ini pasir, padang pasir. Kalau kita taruh daging itu matang. Namanya Ramadan. Makanya kalau Anda pergi umrah bulan Ramadan, itu panas Pak. Dan saya biasanya kalau umrah di bulan Ramadan, itu panasnya luar biasa. Kenapa? Ya karena memang bulannya itu. Oke. Nah, jadi orang Arab itu dia buat 2 bulan, bulan biasa dan bulan spesial.
Bulan spesial, tadi 4 bulan itu. Yang bulan ini kemudian Allah akomodir. Allah legalkan menjadi Ashhurul Hurum. Itu hebatnya Allah. Jadi Allah nggak hantam itu, nggak dihancurkan. Tapi dilegitimasi kalau bahasanya. Dilegalkan menjadi bulan mulia. Alasannya apa? Mengakomodir tradisi masyarakat setempat. Itu Islam. Jadi Islam tidak boleh menghancurkan budaya lokal. Tidak seperti kelompok Wahabi itu. Salafi, Wahabi terhadap budaya lokal mereka hancurkan. Padahal mereka tidak ngerti apa yang berada dalam budaya lokal itu. Misalnya saya beri contoh, tahlilan dihantam. Karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka bahwa ini nggak ada zaman Nabi. Padahal isinya tahlilan apa? Dia nggak lihat itu. Yang dilihat bentuk formalnya tapi nggak lihat isinya. Haul itu dihantam. Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid dihantam semua itu, Pak. Kenapa? Karena mereka lihat bentuknya nggak ada zaman Nabi. Padahal tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah. Dan bid'ah itu sendiri punya pemaknaan yang khusus. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam persoalan akidah dan ibadah mahdhah. Harus pahami, Pak. Akidah, misalnya Allah itu esa, maka kalau ada orang mengatakan Allah itu 3, maka bid'ah. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Kalau ada yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, bid'ah itu namanya akidah. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dalam bidang akidah, maka itu bid'ah. Atau dalam bidang ibadah, subuh 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang datang sholat subuh 3 rakaat. Bid'ah enggak? Bid'ah. Tapi yang lain dari itu enggak masalah. Misalnya sebelum adzan, salawatan. Memang zaman Nabi enggak ada. Kira-kira baik atau buruk? Baik. Malah itu zikir, enggak apa-apa. Ini orang-orang Salafi Wahabi itu langsung mengatakan bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Pemahaman seperti harus direvisi dan dikoreksi. Oke. Nah, dinamakan haram, hurum, itu bukan karena dia bulan haram, tapi arti hurum itu adalah bulan di mana masyarakat Arab itu dilarang untuk melakukan peperangan. Tadi dalam Al-Quran yang saya bacakan, dzalika dinul qayyim, itulah aturan yang lurus, yang mengatakan 4 bulan itu adalah bulan haram. Haram melakukan peperangan, haram melakukan perbuatan keji. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di dalam 4 bulan ini kalian jangan mendalimi. Jangan mendalimi diri kalian. Artinya apa? Jangan kalian melakukan perbuatan keji. Maksudnya apa Allah turunkan ini? Untuk mengatakan pada bulan ini Anda jangan berperang. Kebiasaan Anda itu harus dihentikan. Tapi diganti dengan perbuatan yang baik. Itu maksudnya. Oke. Yang berikutnya adalah penyebab peperangan yang terjadi dalam masyarakat Arab itu yang pertama adalah terkait dengan hewan ternak seperti yang saya katakan. Kemudian padang rumput dan mata air. Kalau sekarang konflik yang terjadi di dalam masyarakat Arab saat ini bukan persoalan hewan ternak, bukan persoalan padang rumput, bukan persoalan mata air, tapi sumber daya yang lain. Apa? Minyak. Kemudian macam-macam lah. Di dalam masyarakat kita terjadinya konflik, sumber daya yang direbutkan itu beda lagi. Terkait dengan persoalan ekonomi, terkait dengan persoalan politik, dan lain sebagainya. Tapi dalam masyarakat Arab sebelum Islam, kenapa mereka sering melakukan peperangan dan diisi hari-hari mereka dengan peperangan? Karena ini sumber daya vital mereka. Kalau mereka tidak dapatkan ini, mereka tidak hidup. Maka mereka saling berebutan. Dan itu nggak ada pemiliknya, jadi mereka rebut. Padang rumput, kira-kira yang miliki siapa? Nggak ada, masyarakat Arab. Itu bebas, maka mereka rebut. Kemudian mata air mereka rebut. Karena tidak ada pemiliknya. Yang berikutnya adalah yang termasuk bulan hurum, sudah saya jelaskan tadi adalah Dzulqa'dah, tapi yang paling tepat bacanya Dzulqa'dah. Dzulhijjah
Muharram dan Rajab. Nah, 4 bulan ini adalah waktu terbaik untuk mengerjakan amal ketaatan, hingga para ulama salaf dulu itu menyukai puasa di bulan tersebut. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa bulan Muharram dianggap bulan mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lain? Karena bulan Muharram itu adalah bulan yang di dalam bulan itu banyak peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penyelamatan para nabi itu dilakukan di bulan Muharram. Anda bayangkan, bulan yang begitu spesial di mana Allah memberikan pertolongan-pertolongan kepada para nabinya itu di bulan Muharram, bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab, tapi di bulan Muharram. Saya berikan contoh. Nabi Adam itu diciptakan di bulan apa? Muharram. Siti Hawa diciptakan di bulan Muharram. Jadi pada saat ketika diciptakan Siti Hawa, Nabi Adam itu kan rindu. Saya ini kok sendirian, saya perlu teman. Nah, rasa gundah gulana Nabi Adam itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ciptakan teman. Diciptakanlah teman dalam satu riwayat dari tulang rusuk Nabi Adam, lalu ciptakan Siti Hawa. Keduanya berteman. Tetapi pada saat yang bersamaan, Nabi Adam itu muncul rasa cinta sama Siti Hawa. Tapi dia tidak bisa melakukan sesuatu terhadap Siti Hawa. Dia bertanya kepada Allah, gimana caranya? Caranya, kata Allah, Anda berikan mahar kepada Siti Hawa untuk bisa menghalalkan kecintaanmu, wahai Adam, kepada Siti Hawa. Jadi mahar itu sudah ada zaman Nabi Adam pada saat diciptakan. Apa itu mahar? Simbol penghargaan, penghormatan terhadap orang yang akan kita nikahi. Itu mahar. Maka pada saat ketika Allah wajibkan Adam untuk memberikan mahar kepada Siti Hawa, Nabi Adam pun mengumpulkan intan permata, ditolak oleh Siti Hawa. Semua mahar yang dikumpulkan oleh Nabi Adam tidak diterima oleh Siti Hawa. Nabi Adam bingung, gimana caranya ini? Lalu dia menghadap kepada Allah, dia tanya, ya Allah, ini Siti Hawa, semua mahar yang saya berikan, yang indah-indah. Permata, intan, berlian, perhiasan, semuanya. Tidak satu pun diterima oleh Siti Hawa. Kira-kira maharnya apa? Apa kata Allah? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan, Nabi Muhammad belum ada. Disuruh salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena alam ini, Nabi Adam itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Jadi awwalu ma khalaqallahu qabla al-asya, kata Nabi adalah nur Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum semuanya ini ada, itu nur Muhammad. Dari nur Muhammad ini nanti kemudian memancar, diciptakan alam semesta, diciptakan Nabi Adam dan semua keturunannya. Jadi penyebab pertama alam semesta ini Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Adam lalu disuruh memberikan mahar kepada Siti Hawa, salawat kepada Nabi Muhammad. Dia tanya, siapa itu Muhammad? Karena Nabi Adam pernah satu ketika lewat di gerbang surga, di situ disebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam, siapa orang ini? Berarti ini orang spesial. Pada saya makhluk pertama, nggak ada makhluk sebelum saya. Apa kata Allah? Dia adalah makhluk yang pertama kali kuciptakan dan makhluk yang terakhir kali akan kuutus kepada dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kekasihnya Allah. Dan enggak pernah disebut di dalam Al-Quran panggilan terhadap Nabi Muhammad dengan nama. Coba Anda cari. Ada enggak disebutkan? Nabi Muhammad dipanggil, ya Muhammad. Ada enggak? Kalau ada, jitak pada saya. Kalau ada. Yang ada apa? Ya Adam uskun anta wa zawqal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Allah sebut nama Adam.
Apalagi ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh. Gak pakai atribut lain. Tapi ketika manggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabi. Kecuali kalau Allah mengabarkan Muhammad Rasulullah. Itu kabar, bukan panggilan. Tapi panggilan adalah langsung menggunakan atribut, nggak pakai nama. Makanya syariat yang paling penting di antara semua syariat itu adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Pertama, Allah syariatkan puasa, Allah tidak berpuasa. Allah syariatkan salat, Allah tidak salat. Allah syariatkan kita untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Tapi Allah syariatkan kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat nggak kepada Nabi? Kita baca tuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Lalu kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat menjadi penting. Anda sholat jenazah. Sholat jenazah. Pernah sholat jenazah, Pak? Tapi belum pernah jadi jenazah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat. Siapa yang duluan kita nggak tahu ini. Yang pasti saya belakangan lah. Jamaah duluan. Atau kita balik. Jamaah duluan, saya belakangan. Kan dibalik gitu. Kira-kira Anda nggak selawat? Ada. Kalau nggak selawat nggak sah. Sholat. Sholat. Ada selawat nggak? Kalau Anda nggak selawat nggak sah. Dirukun. Saking pentingnya selawat. Kemudian apalagi? Anda berdoa. Kalau doa itu nggak dimulai dengan selawat, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pentingnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam juga selawat kepada Nabi. Yang berikutnya adalah Allah ampuni Nabi Adam itu pada saat di bulan Muharram. Kita kan dengar ceritanya Nabi Adam diusir dari surga. Kesalahannya cuma satu, Pak. Apa? Makan buah huldi. Kita kesalahannya berapa tiap hari? Minta surga. Doa kita apa? Ya Allah, berikan surga, berikan surga. Dosa kita setiap hari bertambah. Tapi Nabi Adam, doanya kesalahannya cuma satu. Karena dia makan buah huldi, dikeluarkan dari surga. Kita minta surga, kesalahannya banyak, kan gak logis. Makanya nanti Allah akan memasukkan kita ke surga bukan karena amal perbuatan kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, ini bagian dari bentuk untuk apa? Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Belum tentu pahalanya itu sama. Tetapi dengan kehadiran kita di sini, insya Allah Allah akan berikan rahmat, kasih sayang, dan itu modal untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah ampuni Nabi Adam di bulan Muharram. Allah angkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram. Nabi Idris ini menurut satu riwayat sampai saat ini belum meninggal. Nabi Idris. Jadi satu ketika dia diperlihatkan surga. Diperlihatkan surga, Pak. Masuk ke dalam surga. Lalu kemudian Allah suruh keluar. Dia nggak mau balik lagi. Nggak mau balik lagi. Kenapa nggak mau balik lagi? Surganya nikmat banget. Akhirnya Nabi Idris masih tetap berada di dalam surga menurut satu riwayat sampai saat ini. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Yang berikutnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir yang sangat besar, yang menghilangkan banyak umat manusia saat itu di bulan Muharram. 10 Muharram Asyura. Ceritanya gini. Yang ini nanti akan jadi tradisi dalam masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu punya tradisi, itu enggak muncul tiba-tiba, ada sebab nuzulnya. Apa? Ketika Nabi Nuh buat perahu besar, itu orang-orang atau masyarakat tuh bilang Nabi Nuh gila itu. Tidak ada laut, bikin perahu. Gila nggak, Pak? Kira-kira gila nggak orang? Tidak ada lautan, bikin perahu. Perahunya besar. Sebelum bikin perahu, Bapak tahu, dia tanam dulu sampai 100 tahun tuh pohonnya.
Habis ditanam 100 pohon, baru dia tebang pohon itu. Anda bayangkan 100 tahun nanam pohon. Begitu sabarnya Nabi Nuh. Perintahnya lama dari Allah. Habis dia buat pohon, orang masih menganggap dia gila. Allah perintahkan suruh ambil makhluk hidup, hewan dan sebagainya berpasangan. Dan termasuk pengikut-pengikut yang setia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah, cuma sedikit aja yang ikut. Di hampir ratusan tahun. Sedikit sekali yang ikut. Masuklah mereka ke dalam kapal laut. Ceritanya kan begitu. Allah perintahkanlah kemudian berlayar. Setelah Allah turunkan air dari atas, Allah turunkan air dari bawah. Jadi dari atas, dari bawah. Muncul dari bawah, turun dari atas. Anda bisa bayangkan, kira-kira banjir nggak? Kita baru dari bawah, dari atas sudah banjir. Ini dari bawah mata air muncul semua, dari langit muncul air hujan, kemudian banjir. Ceritanya gitu dalam surat Nuh, dalam surat Hud kalau nggak salah. Sampai kemudian ada anaknya yang tidak mau beriman, hilang bersama mereka dengan lautan. Nah, setelah kemudian berlayar ini manusia sudah pada habis semuanya, Pak. Yang ada cuma Nabi Nuh, para pengikutnya, dan hewan-hewan berpasang-pasangan. Habis semua. Sampai kemudian berlabuh yang disebut dengan Al-Judi. Ada bukit namanya Al-Judi. Saya nggak tahu di mana pusat tempatnya. Tapi ada mengatakan di wilayah Irak. Ada yang mengatakan di situ. Nah, itu ada tanda perahunya Nabi Nuh. Anda bayangkan Nabi Nuh zaman dulu bisa membuat teknologi kapal yang sangat luar biasa. Kira-kira dari mana ilmunya itu? Dari Allah. Bayangkan bisa membuat kapal yang zaman itu, zaman yang sangat primitif. Kalau bukan dari Allah nggak mungkin. Seperti Nabi Sulaiman. Kalau bukan ilmu dari Allah nggak mungkin bisa membuat sesuatu teknologi yang sangat luar biasa zaman itu. Nah, pada saat turun, ketika Allah perintahkan air hujan berhenti, air dari bawah tanah berhenti, lalu kemudian berlabuh. Di tanggal berapa? 10 Muharram. Asyura. Setelah turun, mereka lapar ini, lapar. Maka kemudian Nabi Nuh perintahkan para pengikutnya untuk mencari kacang-kacangan. Masing-masing mencari kacang-kacangan, terkumpullah dengan beragam jenis kacang-kacangan, lalu kemudian dimasak menjadi bubur. Maka disebut, kita ambil tradisinya itu sekarang menjadi bubur Asyura. Bubur Asyura. Bapak pernah makan bubur Asyura? Masa belum? Sudah itu. Gimana ceritanya bubur Asyura gimana? Ada apa gula merah? Jadi bubur Asyura itu campuran kacang-kacangan karena nggak ada beras. Disuruh cari, setelah itu dimasak ke dalam panci, wajan ya, panci, kemudian mereka makan. Lalu mereka semuanya kenyang. Kacang-kacangan macam-macam. Nah, kemudian diterjemahkan masyarakat kita sampai saat ini. Sulawesi Tengah juga ada, di Betawi juga pernah dulu ada. Apa? Kacang hijau, kacang tanah dicampur semua, campur menjadi satu. Namanya bubur Asyura. Kalau di masyarakat Sulawesi Tengah itu jadi rutin setiap tanggal 10 Muharram mereka membuat bubur, diberikan buat anak-anak yatim, buat kita makan. Dan bukan bubur nasi atau bubur kacang hijau, tapi campuran semua kacang-kacang. Masyarakat kita sudah hilang tradisinya itu. Saya nggak pernah makan tuh di sini 10 Muharram Asyura bubur-bubur begitu, campuran kacang hijau. Kemudian apa lagi tuh? Ada kacang tanah. Apalagi? Bukan kacang panjang. Itu nggak cocok. Pokoknya kacang-kacangan yang kemudian dia olah menjadi bubur dengan beragam warnanya. Itu namanya bubur Asyura. Ini tradisi ini berangkat dari Nabi Nuh. Bukan tiba-tiba muncul, tiba-tiba orang-orang Arab, orang-orang Wahabi, Salafi, bid'ah. Mereka nggak ngerti, itu tradisi. Tradisi itu tergantung dari pikiran. Kalau bertentangan, boleh dianggap haram. Ini kira-kira bertentangan nggak? Nggak ada bertentangan sama sekali. Maka Muharram jadi mulia. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api, itu bulan Muharram. Anda bayangkan itu. Kalau saya ceritakan panjang ceritanya, nggak habis waktunya jam 8 ini. Tentang bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena Nabi Ibrahim hanya mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat sakti. Makanya kalau kita zikir, salah satu zikirnya gunakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikirnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang paling berani. Nggak ada orang yang lebih berani dari Nabi Ibrahim. Dari umur 16 tahun dia sudah berani. Pada saat ketika mencari Tuhan, dia sudah kritis. Jadi Islam itu harus kritis. Islam bukan sami'na wa ata'na. Islam sami'na wa fakkarna wa ata'na. Kami dengar, kami pikirkan, kami taati. Yang sami'na wa ata'na, tapi yang diajarkan malah keliru. Kita sudah mengamalkan sesuatu yang keliru. Tapi kita pikir dulu, kira-kira benar nggak nih? Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kalau kita baca surah Al-An'am, itu berisi tentang cerita pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan, terhadap Allah. Sampai otaknya nggak mampu, lalu Allah kasih tahu inilah Tuhan. Lalu ternyata akal pikiran tidak mampu menjangkau sesuatu yang bersifat metafisik. Tentang Allah nggak bisa, kecuali Allah berikan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim imannya semakin kuat, lalu kemudian dia sebarkan iman itu, yang dihadapi adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Siapa? Namrud. Jadi ada dua kata Nabi yang paling berkuasa tapi otoriter. Namrud dan satu lagi saya lupa dari Irak. Kalau nggak salah Bukhtanasar. Namrud dan Bukhtanasar. Nabi yang bilang. Sampai ceritanya itu di dalam Al-Quran dijelaskan, singkat cerita, lalu kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Di satu bangunan, yang bangunan itu isinya tingginya 40 meter. Anda bayangkan, ini berapa meter nih? Ada nggak 40 meter? Nggak ada. Ini 40 meter dibangun bangunan, lalu kemudian di dalam bangunan itu berisi kayu bakar. Yang dicari oleh masyarakat saat itu perintah dari Namrud 40 hari 40 malam. Kira-kira banyak nggak terkumpul? Banyak. 40 meter kali 40 meter kali 40 meter, Nabi Ibrahim taruh di atas itu. Di bawahnya kayu bakar semua. Tapi ingat, orang dulu nggak orang sekarang beda. Kita kecil-kecil, orang dulu gede-gede. Harus bedain tuh. 40 meter itu ya mungkin orang dulu berapa tingginya kan? Nah, setelah dibakar, kalau seandainya burung lewat di atas pembakaran itu langsung matang. Saking panasnya itu. Itu gambarannya. Nabi Ibrahim ditaruh di situ. Kira-kira matang nggak? Hah? Seharusnya matang, kan begitu. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Lalu Allah kirim malaikat untuk menemui Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Lalu Allah perintahkan ke malaikat Jibril, tanya kepada Ibrahim apa kebutuhannya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kita butuhkan, belum kita kecapaian, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Turun malaikat tanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, allaka hajah. Wahai Ibrahim, kamu butuh apa? Apa Nabi Ibrahim? Orang yang imannya kuat nggak butuh sama siapapun, Pak. Kalau kita kan nyari pertolongan terus kan, kita tolong sana, kita tolong sini. Dia bilang apa? Amma ilaika fal. Kepadamu wahai Jibril, saya nggak butuh apa-apa. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata malaikat Jibril, minta sama Allah. Apa dia bilang? Cukup Allah tahu keadaanku cukup. Cukup, dia nggak minta. Cukup Allah tahu keadaanku gimana. Dan orang-orang yang sudah sampai tingkatan makrifat kepada Allah, itu seperti itu, Pak. Dia nggak minta sama Allah. Makanya ada mengatakan, doa nggak perlu. Kenapa doa nggak perlu? Karena Allah sudah tahu apa kebutuhan kita. Itu bagi orang yang tingkatnya ma'rifatullah. Tapi orang ke kita disuruh berdoa sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kenapa? Iman kita masih cere-cere. Masih ikan teri. Ikan teri itu. Kalau datang waktu sholat dan datang rizki 20 juta, Anda pilih mana? Gimana Ustaz Amin? Ada 20 juta telepon, ente harus datang ini. Kalau nggak datang, angus uang 20 juta. Tapi ente suruh jadi imam sholat, ente pilih mana?
Artinya apa? Iman kita masih cere. Iman Nabi Ibrahim tinggi. Disuruh minta sama Allah. Cukup Allah tahu keadaanku cukup. Nah itu yang dijelaskan dalam Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam tidak boleh diajarkan sembarangan. Itu diajarkan tingkat orang-orang yang sudah tinggi. Kenapa? Kalau enggak bisa sesat kita. Bukan sesat dalam artian ajarannya sesat. Bukan. Salah paham. Bahaya. Jadi Al-Hikam itu buat orang-orang yang sudah makomnya udah tinggi, Pak. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan bahwa tidak perlu lagi berdoa. Doa itu nggak penting. Doa itu hanya milik orang-orang seperti kita. Kita minta, Allah suruh, kita doa. Tapi orang-orang yang sudah tingkatan ma'rifat ke Nabi Ibrahim, tidak butuh doa. Kenapa? Allah tahu keadaannya. Terserah Allah. Allah mau ngapain dia, terserah. Itu namanya tawakalnya tingkat tinggi. Itu luar biasa. Kita belum. Buktinya tadi, 2 pilihan itu kita pilih 20 juta. Kalau tanya imam, imam kan masih ada besok. Ini 20 juta kapan lagi? Tuh kan. Seperti itu. Saya juga sama. Kita semuanya sama. Satu aliran. Itu Nabi Ibrahim. Makanya Allah kemudian langsung perintahkan ke api. Ya naru kurni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang memang secara hukum alam itu membakar dan panas, lalu menjadi sejuk. Makanya Nabi Ibrahim nggak apa-apa di dalam sejuk dia, seperti di AC. Di AC bayangkan Pak. Sampai kemudian cicak itu berusaha meniup-niupkan supaya apinya tambah besar. Makanya kita disuruh, musuh kita tuh hewannya cicak. Ya kan disuruh membunuh cicak. Tapi burung pipit ambil air, lalu kemudian dia taruh ke api itu. Burung pipit kecil atau besar? Kecil. Kira-kira logis enggak? Burung kecil kasih air kecil bisa mematikan api besar? Ada yang bilang, gimana engkau burung pipit? Itu air kecilmu tidak bisa mematikan api. Apa kata burung? Yang penting saya punya pemihakan kepada Ibrahim. Meskipun cuma air kecil itu. Meskipun tidak mungkin mati. Tapi nanti ketika saya ditanya sama Allah, saya berpihak kepada Ibrahim. Tuh, penting Pak, posisi. Positioning itu penting. Anda berpihak kepada siapa? Meskipun tidak bisa apa-apa. Penting. Nah, ini dari burung pipit kita bisa belajar. Nah, berikutnya adalah Nabi Yusuf. Jadi semua nabi-nabi itu diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Maka bulan Muharram bukan bulan biasa, ini bulan sakti. Bulan sakti, bulan keramat sih kalau bahasa kita. Kenapa dibilang bulan sakti? Karena semua penyelamatan itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yusuf ceritanya panjang. Allah lepaskan dari penjara, itu diceritakan dalam surat Yusuf. Satu surat itu bicara tentang Nabi Yusuf. Episode lahir, episode menderita, episode senang. Jadi ada 3 episode. Kalau dibuat filmnya bagus. Dia lahir, kemudian dia menderita. Menderitanya apa? Pertama, dilempar ke sumur, dimasukkan ke dalam penjara, sampai kemudian episode bahagianya dikeluarkan dari penjara, lalu kemudian dijadikan menteri perbendaharaan negara dan dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dia meninggal. Jadi jarak antara dia, jabatan dengan meninggalnya itu nggak lama. Setelah dia bertemu dengan Nabi Yakub bapaknya, dia mengatakan selesai saya punya tugas. Dia minta sama Allah dimatikan dalam keadaan muslim bersama orang-orang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf itu menarik. Salah satu yang saya ingat pesannya Nabi Yusuf itu adalah jangan bergantung pada makhluk. Apa? Nabi Yusuf ketika dia mentakwilkan mimpi orang yang di penjara, kan ada 2 orang kan dimasukkan penjara. Keduanya bermimpi. Yang satu bermimpi A, yang satu mimpi B. Kata Nabi Yusuf kepada yang A, dia bilang, kamu nanti akan dilepaskan dari penjara dan akan dekat dengan raja. Yang sementara engkau, wahai B, akan dipancung. Terbukti kan? Tapi Nabi Yusuf bilang kepada si A yang selamat, nanti kalau kau selamat ya, beritahu kepada raja, saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan para perempuan-perempuan itu. Beritahu ya. Kira-kira Nabi Yusuf bersandar makhluk nggak? Bersandar pada makhluk. Setelah dia bilang begitu, si A ini lepas dari penjara.
Allah kasih lupa itu, Allah nggak kasih ingat. Allah kasih lupa bertahun-tahun. Sampai Allah kasih ingat ketika Nabi Yusuf taubat di penjara. Dia sudah mengakui kesalahannya. Saya bersandar sama makhluk, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun. Sampai Allah kemudian ingatkan si A ketika terjadi kasus mimpinya raja. Diingatkan, oh iya, waktu saya penjara ada seorang yang mampu menakwilkan mimpi. Baru diberitahu. Baru Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah bertahun-tahun lamanya, ketika dia bersandar sama makhluk, Allah lupakan orang itu. Tapi kalau Anda, Nabi Yusuf tidak bersandar pada makhluk, Allah akan lepaskan saat itu. Jadi Nabi juga keliru, tapi Nabi keliru ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi maksum. Kalau kita keliru nggak ditegur, ya keliru aja sampai ada orang yang menegur kita. Nah, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara di bulan Muharram. Nabi Yakub bisa melihat lagi. Kenapa Nabi Yakub itu buta? Kerinduannya kepada Nabi Yusuf begitu tinggi sampai kemudian dia tidak bisa melihat. Kalau orang cinta sama orang, Pak, dan kecintaannya itu sudah begitu tinggi, maka itu akan mempengaruhi fisiknya dan mempengaruhi penglihatannya. Maka Nabi Yakub buta. Sampai kemudian diinformasikan dia oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu masih hidup dan tandanya ada pakaian dia ditaruh di depannya, dicium. Setelah itu dia bisa melihat kembali. Kapan itu? Bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub. Nggak ada satupun Nabi yang diuji oleh Allah berat seperti Nabi Ayub. Kecuali Nabi Ayub. Dengan penyakit yang zaman sekarang mungkin nggak ada. Itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan di bulan Muharram. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di bulan Muharram. Nabi Isa diangkat ke surga, yang menurut orang-orang Kristen dia dibunuh, lalu dibangkitkan, kemudian sebenarnya dia tidak dibunuh, tapi Allah angkat dia ke langit. Allah selamatkan di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram termasuk Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu kan? Yang masuk ke dalam ikan hiu, yang kemudian Allah lepaskan ketika dia bertasbih kepada Allah. Itu Allah selamatkan di bulan Muharram semua. Maka kesimpulannya adalah Muharram bulan penyelamatan para nabi dan rasul. Dan bulan Muharram bulan terjadinya banyak peristiwa-peristiwa penting. Karena dia bulan yang sangat penting, maka kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengisinya dengan kebaikan. Itu begitu, kaidahnya gitu. Kalau bulan itu penting, isi dengan kebaikan. Berarti apa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya? Yang pertama, ini seperti orang kuliah ya, ada ini. Kalau kuliah begini biasanya kita. Tapi kalau kuliah kita pakai apa tuh? Apa tuh? Pointer. Jadi enak sambil diri-diri jalan-jalan. Tek. Ini nggak ada pointernya? Ada. Oh, di dalam diumpetin. Nggak dikasih sini, diumpetin. Hah? Oh, baterainya habis. Nah, yang pertama disuruh kita puasa. Jadi tradisi puasa itu bukan tradisi biasa, Pak. Ini tradisi khalidah. Tradisi dari umat-umat dulu dan akan pernah hilang. Puasa. Orang kalau ada kebutuhan, berpuasa. Orang kalau ingin sehat, berpuasa. Kalau orang ingin dimuliakan Allah, puasa. Itu tradisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah ini adalah periwayat hadis yang paling banyak. Di antara 7 periwayat hadis Nabi, yang pertama itu yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Itu perlu kita pahami. Makanya tidak heran kalau kita nanti lihat hadis banyak dinisbatkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini puasa yang luar biasa. Nah, setelah bulan Ramadan, puasa yang paling utama adalah puasa pada bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram perbanyak puasa. Minimal 1 kali dalam bulan. Minimal. Maka di antara hari itu silakan isi di bulan Muharram itu puasa.
Tetapi di antara hari-hari yang sangat sakti, bilang sakti saja, yang sangat keramat, yang sangat penting adalah tanggal 10. Asyura. Asyura itu dari kata Asyrah. Asyrah 10. Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Dan ini puasa di tanggal 10 Muharram itu sudah dilaksanakan bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat sebelumnya termasuk orang-orang Yahudi. Maka pada saat ketika Nabi ada di Madinah, dia lihat orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Pada saat itu Nabi tanya, "Mahada? Apa ini?" Karena mereka ini berpuasa. Apa? Kata orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir, "Hada yaumun salih." Ini adalah hari baik. Yauma najjallahu Musa. Pada hari ini Musa ini kan nabinya yang diturunkan kepadanya Taurat. Taurat kitab suci orang Yahudi. Hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami berpuasa karena hari baik. Maka hari Senin, hari Kamis itu hari baik. Maka puasa Senin Kamis. Hari Senin, hari Kamis. Nanti hari-hari baik adalah di 3 hari di setiap bulan. Disebut dengan Ayyamul Bid. Itu hari-hari baik. Nah, hari-hari baik berpuasa. Kecuali yang Allah haramkan. Misalnya 1 Syawal, Idul Fitri, Idul Adha dengan Ayyamut Tasyrik 3 hari. Itu Allah nggak kasih. Itu hari baik. Tapi Allah nggak kasih puasa. Kenapa? Allah haramkan. Di situ adalah Ayyamu Aklin wa Surbin. Itu hari makan dan hari minum. Jangan sampai Allah hidangkan makanan, Anda berpuasa. Bermasalah. Begitu. Jadi harus, tidak boleh, saya kuat berpuasa. Nggak boleh, Anda harus buka. Karena agama itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah puasa Tasu'a. Kenapa kita disuruh puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Untuk membedakan dengan orang Yahudi. Kata Nabi, kalau seandainya tahun depan saya masih diberikan umur, saya akan puasa pada hari ke-9 untuk membedakan dengan orang Yahudi. Itu jangan sama. Orang Yahudi piara kumis, kita potong kumis. Orang Yahudi nggak pakai jenggot, kita kasih jenggot. Itu orang Yahudi. Makanya kita berbeda. Kita disuruh berbeda oleh Nabi daripada orang-orang Yahudi. Dan ditambah lagi Ayyamul Bid. Kalau nggak bisa Ayyamul Bid ya 9, 10, 11. Kalau bisa 9, 10, 13, 14, 15. Ayyamul Bid. Bisa dari 1 Muharram boleh sampai 30 Muharram. Tapi Nabi di bulan Muharram itu dia seling, maksudnya dia nggak langsung, ada yang kosong. Kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi full. Puasa full 30 hari. Tapi kalau bulan-bulan lain itu selang-seling. Nah, ini kalau kita nggak bisa menjalankan dari tanggal 1, ingat tanggal 1 itu nggak ada syariatnya. Tapi adalah puasa mutlak, sunnah mutlak. Yang disebut sunnah mutlak apa? Nggak ada aturannya. Kalau Anda berpuasa, puasa aja. Sunnah mutlak. Sunnah mutlak begini. Tiba-tiba saya bangun subuh, sholat subuh, terus tidak ada makan. Karena nggak ada makan, itulah saya puasa. Namanya sunnah apa itu, Pak? Sunnah mutlak. Tapi kalau hari Kamis, Senin, Kamis itu syariat. Sunnahnya syariat. Nah, kalau kita puasa Senin, puasa Kamis, ada orang ngajakin traktir, jangan terima. Ngerti maksudnya? Kalau kita puasa Arafah, ada ngajakin makan kepala ikan, Haji Poji. Ada Haji Poji? Tidur dia. Kita jangan terima itu. Tetapi kalau sunnahnya sunnah mutlak, kita puasa aja sunnah biasa. Kalau ada aja yang makan, ikut. Batalkan puasanya. Kenapa? Ya karena sunnah mutlak. Batalkannya puasa kita ikut ditraktir, ikut menghadiri pesta-pesta nggak apa-apa. Tapi jangan Senin Kamis kita batalin. Tetap laksanakan. Bisa dipahami Pak ya? Itu fikihnya gitu. Yang berikutnya adalah, jadi ini puasa Asyura, itu puasanya para nabi. Jadi para nabi diselamatkan oleh Allah, setelah itu dia puasa. Apa itu puasa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disebut dengan Shaumul Anbiya. Puasanya para nabi itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Maka kita kalau dapat 10 Muharram, tanggal 28 Juli nanti, insya Allah, jangan tidak puasa. Puasa, meskipun cuma 1 hari saja di bulan Muharram kita berpuasa. Kenapa? Karena faidahnya adalah menghapus 1 tahun dosa.
Kan lumayan. 1 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak sedekah. Makanya nanti 10 Muharram itu disebut dengan lebarannya anak yatim. Oh, surah. Ada dasarnya? Ada dasarnya, Pak. Nggak mungkin tidak ada dasarnya. Islam punya dasar. Maka di bulan Muharram, salah satu amalan yang diperintahkan oleh Nabi adalah perbanyak bersedekah. An Abdullah ibn Amr ibn al-As dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau berkata, "Man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanah." Barang siapa yang puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram seperti puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi ka'anna kasadaqatis sana. Barang siapa yang bersedekah di bulan Muharram tanggal 10 Muharram, terutama di bulan tanggal 10 Muharram Asyura, maka dia seperti orang yang bersedekah 1 tahun. Nah, salah satunya tadi, biasanya pada bulan Muharram 10 Asyura itu ada bubur Asyura. Anak-anak yatim dipanggil, kasih makan, sebagainya. Itu tradisi, dan tradisi yang baik. Bukan bid'ah ya, itu tradisi. Dan tradisi itu baik, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, waqala Ibnu Mansur, berkata Ibnu Mansur, qultu li Ahmad, saya berkata kepada Ahmad, hal sami'ta fil hadis, apakah engkau pernah dengar hadis? Apa hadisnya? Man wasa ala ahli yauma Asyura ausahullahu alaihi sa'irasan. Barang siapa yang meluaskan, mempermudah kepada keluarganya pada tanggal 10 Asyura, maka Allah akan perluas rizkinya di seluruh tahun. Makanya tanggal 10 Asyura itu apa? Biaya nafkah buat istri dikasih naik, Pak. Ini ibu-ibu senang nih. Jadi tanggal 10 Asyura biasanya kan 1 bulan dapat 3 juta nih. Tambahin 3,5 juta. Tanggal berapa? 10 Asyura. 10 Muharram. Begitu Bang Hakim ya. Nanti istri itu tambahin tuh. Apa istilahnya sih? Uang apa sih? Uang nafkah ya, uang makan. Uang nafkah naikin. Naikin kapan? 10 Muharram Asyura. Ibu-ibu senang nih. Jadi setiap tanggal 10 Muharram Asyura naikkan 500.000. Allah akan perluas rezekinya di seluruh tahun. Jangan 3 juta, 2 juta terus setiap bulan. Kasih naik dikit-dikit. Seperti orang gajian. Kasih naik. Dia punya biaya hidup. Atau bahasanya apa sih? Uang makan lah. Iya kan? Nah, kata Sufyan, kata Ibnu Mansur, faqala na'am. Rawahu Sufyan bin Uyainah. Iya, ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah ulama hadis yang merupakan gurunya Imam Syafi'i. Sufyan Uyainah. Jadi tradisi ini digiatkan. Yang pertama, perbanyak sedekah, memberi makan kepada anak yatim tuh. Bubur Asyura itu dihidupkan kembali tuh tradisi itu. Kedua, naikkan uang belanja istri di tanggal 10 Muharram. Naikkan. Jangan begitu terus tapi naikkan. Yang ketiga, menyantuni anak yatim. Makanya orang bilang tanggal 10 Muharram Asyura itu adalah lebarannya anak yatim. Tuh. Siapa yang bilang? Nabi. Nabi mengatakan, man shoma yauma Asyura minal Muharram, barang siapa yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram, yaitu puasa Asyura, a'tahullahu ta'ala thawaba asyrati alafi malak. Maka Allah akan berikan kepada orang itu pahala 10.000 malaikat. 10.000 malaikat. Banyak atau sedikit, Pak? 10.000 malaikat. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya thawabu asyrati alaf hajin wa mu'tamirin wa asyrati alafin sahid. Barang siapa yang puasa di bulan Muharram tanggal 10 yaitu Asyura, maka Allah akan berikan kepadanya apa? Pahalanya 10.000 orang yang haji, 10.000 orang yang umroh, dan 10.000 orang yang mati syahid. Bayangkan, haji itu pahalanya besar, umroh pahalanya besar, orang mati syahid pahalanya besar banget. Itu dikasih ke kita yang puasa
di tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang mengusap tangannya kepada kepalanya anak yatim, itu bahasa simbolik ya. Bukan cuma ngusap doang tapi nggak ngasih duit. Kasih duit, bisa kasih duit. Kalau ngusap doang saya juga bisa. Semuanya bisa ngusap. Tapi kasih santunan. Makanya santunan itu 10 Muharram. Oh, 10 Muharram. Kapan? Asyura. Nah ini di masjid harus dibuat program itu. 10 Muharram, santunan anak yatim. Nah itu harus keren. Kenapa? Ikut Nabi itu. Man masaha yadahu ala ra'si yatimin. Barang siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim. Yauma Asyura. Pada hari ke-10 di bulan Muharram. Rafa'ahullahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Maka Allah angkat orang itu setiap satu rambut yang dia usap dari anak yatim itu, maka 1 derajat. Kalau 100 rambut, 100 derajat. Maksudnya darajat itu adalah tingkatan kebaikan yang Allah kasih. Itu ngusap doang. Baru ngusap. Kalau ditambah dengan santunan lebih hebat lagi. Tapi ini maknanya bukan makna dipahami secara literal, tapi harus dipahami secara ada makna substansi di balik mengusap anak yatim. Artinya apa? Memberikan kasih sayang kepada mereka, melindungi. Yang kedua, memberikan santunan dan makanan kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakada. Kata Nabi, saya dan orang yang menyantuni anak yatim hakada. Kira-kira dekat nggak nih? Dekat. Ada nggak jari di tengah ini? Tak ada, berarti dekat banget. Maka orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Bahasanya. Maka di bulan Muharram, terutama 10 Muharram, perbanyak bersedekah dan menyantuni anak yatim. Terakhir, ada satu hadis Nabi, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak yatim, dan beliau lebih menyayangi lagi pada hari Asyura. Tanggal 10 Muharram itu lebih disayangi. Dan ada beberapa tradisi yang harus dihindarkan. Tapi jarang masyarakat kita melakukan. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah. Apa? Meratap menangisi Imam Hussein. Itu jangan. Orang Syiah itu kalau setiap tanggal 10 Muharram Asyura, mereka sama-sama ada majelis duka. Ngumpul semua. Nangis, Pak. Meratap. Mengingat Imam Hussein. Kenapa Imam Hussein diingat? Karena Imam Hussein itu meninggal, dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah. Oleh, orang bilang anjing-anjing yang Yazid Muawiyah. Itu pada tanggal 10 Muharram. Dan kepalanya itu setelah dipenggal, itu dijadikan mainan bola. Anda bayangkan, orang cucu yang sangat dicintai Rasulullah, yang dipuji oleh Rasulullah, dan dianggap sebagai penghulu anak-anak pemuda di surga nanti, itu kepalanya dipenggal, dijadikan mainan oleh Yazid bin Muawiyah. Tapi Yazid bin Muawiyah pada akhir-akhir hidupnya menyesal, karena hidupnya penuh dengan kesulitan. Allah kasih sulit, dan orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain itu mati dalam azab, dalam siksa Allah di dunia. Ada yang kehausan, ada yang, bayangkan Pak, dia sudah minum, dikasih minuman, hausnya enggak hilang-hilang. Dikasih minuman ini enggak hilang-hilang, sampai perutnya besar, sampai kemudian mati dalam keadaan haus, padahal dikasih minum terus. Allah siksa. Nah, orang-orang Syiah ini kemudian setiap tanggal 10 Muharram mereka bikin majlis duka, mereka meratap, menangisi. Ahlussunnah wal Jamaah meratapi, menangisi secara berlebihan sampai mengoyak-ngoyak bajunya sampai robek, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, ini harus dihindari. Yang kedua, pada malam 1 Syura itu banyak orang-orang terutama di Jawa, kalau kita nggak ada. Itu sering mendatangi makam keramat itu. Karena Syura sama dengan Muharram, itu di Buddha juga ada. Setiap 1 Syura mereka merayakan. Itu biasanya mereka kunjungi makam-makam keramat, ada yang bakar kemenyan, minta kekayaan. Bahkan di Gunung Kemukus, mereka melakukan mesum itu. Di sini ada yang mau ingin kaya nggak? Pesugihan. Saya kasih tahu caranya. Bang Hakim. Itu di Gunung Kemukus, Pak. Tapi orang yang kayanya hilang. Sesaat aja. Dia akan hilang dengan sendirinya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, motivasi kita untuk bisa melakukan kebaikan dalam bulan Muharram yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan masuk bulan mulia itu.
Dan kita bisa berpuasa minimal 1 hari di tanggal 10 Muharram. Kalau bisa beberapa hari itu diisi dengan puasa di bulan Muharram dan berbanyak sedekah, terutama menyantuni anak yatim. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.